Misteri Gunung Kawi, tempat pesugihan paling seram di Indonesia. Gunung Kawi merupakan daerah yang sering kita kenal dengan kemistisannya. Area ini terletak di sebelah barat Kepanjen, tepatnya 53 km dari kota Malang. Di sini ada berbagai situs mulai dari pasarian, keraton, kelenteng, serta tempat pemujaan situs-situs lainnya. Di Kawi ini juga terdapat makam tokoh penting, yaitu Kanjeng Kyai Jakaria II, atau juga dikenal sebagai Eyang Jogo, yang tempat ziarahnya terkenal hingga ke mancanegara. Tak hanya itu, ternyata banyak juga orang yang berdatangan untuk ngalap berkah di area pesarian Gunung Kawi ini. Mereka datang untuk meminta pesugihan, berdoa dan berziarah, sehingga hal ini secara tidak langsung membuat daerah tersebut makin ramai. Apalagi dalam waktu-waktu tertentu, Gunung Kawi sudah seperti pasar malam saja. Eyang Jogo dulunya ialah seorang veteran atau pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa agresi Belanda I, ia melarikan diri ke Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Konon, sebelum masa kedatangan Eyang Jogo, masyarakat Kesamben banyak yang menderita kolera. Hewan ternak mereka juga tak luput dari serangan penyakit itu. Uniknya, semenjak Eyang Jogo singgah di Kesamben, warga yang menderita kolera tiba-tiba sembuh. Ternak mereka kembali sehat. Sejak itulah, sosok Eyang Jogo dianggap bisa mendatangkan tuah atau keberuntungan bagi orang lain. Ia sangat dihormati masyarakat setempat. Kabar mengenai Eyang Jogo lekas menyebar ke daerah-daerah lain. Padepokan yang didirikan Eyang Jogo di Kesamben sampai tidak memungkinkan lagi menampung murid yang ingin belajar padanya. Akhirnya, ia memerintahkan seorang muridnya yang bernama R.M. Imam Sujono untuk membuka lahan baru di lereng Gunung Kawi. Sejak pembukaan lahan baru yang difungsikan sebagai padepokan itu, kawasan Gunung Kawi tidak pernah sepi. Setiap hari selalu ada orang yang hilir mudik di sana. Mitos pesugihan Gunung Kawi bermulai dari situ. Ketenaran Gunung Kawi sebagai tempat pesugihan sudah tersebar ke seantero negeri. Terlepas dari benar tidaknya praktek tersebut, sejumlah orang yang datang ke petilasan Eyang Jogo menyampaikan perbedaan yang dialaminya sebelum dan sesudah mereka datang ke Gunung Kawi. Dikutip dari berbagai sumber, pendirian perusahaan rokok Bantul bermula dari kunjungan pemiliknya ke Gunung Kawi. Ide untuk memulai bisnis salah satu rokok terbesar di Indonesia itu diklaim didapatkan setelah konglomerat Oh Hak Leong datang ke petilasan Eyang Jogo. Pendiri Salim Group Liam Soliong juga diceritakan pernah datang ke Gunung Kawi. Sampai sekarang ada beberapa macam peziarah yang datang ke kawasan makam di lereng Gunung Kawi itu. Ada yang datang seorang diri, bersama keluarga, atau malah datang secara rombongan dengan jumlah besar. Tujuan mereka juga berbeda-beda. Ada yang khusus berdoa mengharapkan keberkahan, ada juga yang sekedar wisata. Mereka yang datang khusus untuk berdoa biasanya sudah menjadi langganan atau tidak hanya berkunjung sekali saja ke Gunung Kawi. Masing-masing orang memiliki jadwal rutin ke petilasan Eyang Jogo itu. Golongan ini biasanya terdiri dari orang-orang yang merasa mendapatkan berkah dari ziarah yang dilakukannya, entah berhasil bangkit dari kebangkrutan atau usahanya semakin berkembang. Untuk masuk ke petilasan Eyang Jogo di lereng Gunung Kawi, pengunjung dikenai biaya masuk. Ada beberapa macam tarif yang bisa dipilih para peziarah. Pihak pengelola juga menyediakan paket-paket khusus untuk syukuran yang akan diadakan oleh peziarah. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada peraturan tertulis atau peraturan yang bersifat khusus mengenai hal-hal yang harus dipersembahkan peziarah ketika berkunjung ke Kawi. Tetapi dalam kenyataannya, banyak peziarah yang meyakini persembahan-persembahan itu penting bagi ritual sembahyang mereka. Peziarah yang doanya terkabul setelah melakukan sembahyang di Kawi biasanya menggelar syukuran di sana. Mereka bisa memilih jenis makanan apa yang akan mereka pesan kepada pihak pengelola. Mulai dari ayam besek, tumpeng kambing, bahkan sapi. Satu besek ayam dibanderol harga 85.000. Sementara untuk satu ekor kambing bisa mencapai harga 15 juta rupiah. Selain paket makanan, pihak pengelola yang tidak lain ialah keturunan Eyang Jogo juga menyediakan fasilitas gelaran wayang kulit. Sudah terkenal di kalangan peziarah, apabila hajat atau keinginan mereka terkabul, salah satunya ialah melakukan nazar atau pelunasan janji dengan menggelar pertunjukan wayang kulit. Biaya untuk penyelenggaraan pertunjukan wayang kulit di Gunung Kawi dibanderol harga sekitar 3,5 juta setiap satu kali pentas. Dalam sehari, kadangkala ada beberapa kali pementasan wayang kulit. Pementasan itu akan tetap digelar bahkan ketika tidak ada penonton sekalipun. Di luar perdebatan benar tidaknya praktik pesugihan yang ada di Gunung Kawi, yang jelas kawasan itu menjadi sumber penghidupan bagi warga setempat. Banyak pemuda kampung yang berprofesi sebagai calo ziarah. Mereka menawarkan jasa sebagai pemandu, termasuk menawarkan keperluan ritual seperti mandi bunga, penginapan, dan lain sebagainya. Berikut misteri Gunung Kawi, tempat pesugihan paling seram di Indonesia.
Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Betapa seramnya tumbal pesugihan berzinah di Gunung Kemukus. Ritual pesugihan ini mengharuskan pelakunya untuk melakukan berhubungan intim agar keinginannya bisa tercapai. Gunung Kemukus terletak di Sragen, Jawa Tengah. Tempat ini dikenal sebagai tempat pemujaan mencari kekayaan. Satu hal yang membuat pemujaan Gunung Kemukus terkenal, yakni ritualnya yang mengharuskan pelaku pemujaannya berzinah dengan yang bukan pasangannya sebagai syarat mendapatkan kekayaan. Bisa dibilang mereka harus berzinah dengan PSK yang disediakan di tempat itu. Konon kabarnya, ketika mereka ingin mendapatkan kekayaan, mereka harus berzinah selama 7 kali. Dan biasanya dilakukan di saat Jumat Pon atau malam Kliwon. Nah, ritual tersebutlah yang akhirnya berimbas pada suburnya prostitusi di kawasan Gunung Kemukus. Seandainya kalian datang ke kawasan Gunung Kemukus saat Jumat Pon atau malam Kliwon, di sana kalian akan menemukan warung remang-remang dan ada PSK yang siap melayani kalian sebagai bagian dari ritual. Sisi positifnya, Gunung Kemukus sering dijadikan tempat ziarah ke tempat makam Pangeran Samudra. Makam ini sering menjadi lokasi ziarah bagi masyarakat setempat dan dari berbagai daerah. Tingkah laku peziarah inilah yang menjadikan Gunung Kemukus seperti sekarang ini. Dan itu bersumber pada mitos tentang Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan. Ada berbagai macam versi cerita dari kisah mereka. Salah satunya Pangeran Samudra adalah pangeran dari kerajaan Demak yang jatuh cinta kepada ibunya sendiri, yaitu Dewi Ontrowulan. Hal ini mengakibatkan Pangeran Samudra diusir oleh ayahandanya sendiri. Pangeran Samudra akhirnya mengembara dan meninggal di Gunung Kemukus dalam keadaan merana. Ibunya kemudian menyusul dan wafat di sana. Keduanya dimakamkan dalam satu liang lahat sebagai lambang cinta kasih mereka. Versi lain dari cerita ini, Pangeran Samudra gak kuat menahan rindu dengan ibunya sampai akhirnya melakukan hubungan intim. Tapi sialnya, mereka keburu dipergoki dan langsung dibunuh. Sebelum mereka menghembuskan nafas terakhirnya, sang pangeran sempat berpesan bahwa siapa aja yang bisa melanjutkan hubungan intim mereka, segala permintaannya bakal terkabul. Gue peringatkan untuk kalian, jangan datang ke sana untuk hal negatif, karena bisa jadi kalian akan sama nasibnya dengan narasumber bernama Adi yang ada dalam cerita ini. Dia adalah salah satu orang yang pernah menjalani ritual yang ada di Gunung Kemukus. Adi juga merupakan seorang karyawan dengan kedudukan tinggi di Jawa Tengah. Namun sayangnya, hal itu hanya bersifat sementara. Perusahaan dia harus mengalami kerugian yang sangat besar. Separuh dari karyawannya harus dipecat, termasuk Adi. Terbiasa dengan hidup enak, akhirnya Adi mencari jalan pintas untuk menuju kekayaan. Suatu hari dia bertemu dengan rekannya yang bernama Wahyu di satu perusahaan yang sama. Wahyu akhirnya mengajak Adi untuk melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Adi juga terheran-heran dengan pesugihan itu, karena menurutnya pesugihan di Gunung Kemukus sangat enak, yaitu hanya berhubungan intim. Setelah berbulan-bulan melakukan ritual itu, Adi akhirnya diterima di perusahaan yang dulunya menolak mentah-mentah Adi bekerja di sana. Namun sayangnya, karena kesibukannya yang menyita waktu, akhirnya Adi nggak bisa melakukan ritual itu lagi. Setelah Adi berhenti dari ritual tersebut, Adi langsung mendapatkan teror yang menakutkan, di mana dia bertemu dengan sosok wanita parubaya yang duduk di rumah kontrakannya sambil berkata, "Lanjut lagi yuk ritualnya." Sontak Adi langsung kaget dengan sosok itu. Gak hanya itu aja, bau busuk menyengat mengelilingi satu rumah hingga tercium sampai ke tetangga sebelah. Adi langsung masuk ke dalam selimut sambil meringkuk ketakutan. Dia pun merasa seperti ditindih oleh seseorang. Saat membuka selimutnya, dia melihat wanita berwajah rusak dan meneteskan air liur ke mukanya. Pagi harinya, Adi ditemukan di depan rumahnya oleh tetangganya dalam kondisi telanjang dan tubuh dipenuhi cakaran. Setelah kejadian itu, Adi langsung sakit keras. Saat azan maghrib pun tiba, tubuh Adi seperti ditusuk-tusuk.
Setiap jam 10 malam pun, Adi selalu muntah hingga mengeluarkan darah. Dibawa berobat ke rumah sakit pun, Adi ternyata nggak sakit apa-apa. Menurut ketua kampung, Adi ternyata diganggu oleh sosok yang tinggal di Gunung Kemukus. Kekayaannya pun semuanya menghilang begitu aja. Wahyu sendiri pun udah meninggal dunia di dalam kamar mandi tempat dia bekerja. Selama 8 tahun, dia masih sakit gara-gara hal ini, hingga cerita ini ditulis. Inilah 7 tempat pesugihan yang bikin kaya raya paling tersohor di Pulau Jawa. Yang pertama, Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Yang kedua, Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah. Yang ketiga, Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Yang keempat, Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang kelima, Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Yang keenam, Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Yang terakhir, Hutan Sancang, Garut, Jawa Barat.